Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang hadis maudhu. Perkenalkan, nama saya Umi Quraisy Aini sebagai pemateri 1 dan rekan saya Saudari Mahrus Ali sebagai pemateri 2 dan rekan saya lagi Rizza Aslia Dewi sebagai pemateri 3. Baik, saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu berasal dari dua suku kata bahasa Arab, yaitu al-hadis dan al-maudhu. Al-hadis dari segi bahasa mempunyai beberapa pengertian, seperti baru al-jadid dan cerita akbar. Kata al-maudhu dari sudut bahasa berasal dari kata wadu'a yadhu'u wadi'an yang memiliki beberapa arti lain, telah menggugurkan, menghinakan, mengurangkan, melahirkan, merendahkan. Terus arti yang paling tepat disandarkan pada kata al-maudhu supaya menghasilkan makna yang dikehendaki, yaitu telah membuat. Oleh karena itu, maudhu di atas ditimbang isim maf'ul, benda yang dikenai perbuatan, mempunyai arti yang berbuat. Berdasarkan pengertian al-hadis dan al-maudhu ini dapat disimpulkan bahwa definisi hadis maudhu adalah suatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan, ucapan, takrir, dan sifat beliau secara dusta. Lebih tepatnya lagi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, tetapi disandarkan kepada beliau secara sengaja. Jadi itu pengertiannya hadis maudhu. Kemudian ada faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Faktor politik, faktor kebencian dan permusuhan, faktor kebodohan, fanatisme yang keliru, faktor popularitas dan ekonomi, fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pemimpin, mempengaruhi kaum awam, serta dengan kisah dan nasihat, perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam, membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Terus yang terakhir, menjilat penguasa. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2, yaitu Saudari Mahrus Ali. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan golongan yang membuat hadis maudhu dan ciri-ciri hadis maudhu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan golongan yang membuat hadis maudhu. Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa golongan yang membuat hadis maudhu itu ada 9 golongan, yaitu yang pertama zanadiqah atau bisa disebut dengan orang-orang zindik. Terus yang kedua penganut bid'ah, yakni orang yang menganut bid'ah. Terus yang ketiga orang-orang yang dipengaruhi fanatik kepartaian. Dan yang keempat orang-orang ta'assub kepada kebangsaan atau kenegerian dan keimanan. Dan yang kelima orang-orang yang dipengaruhi ta'assub mazhab, yaitu orang-orang yang dipengaruhi atau apa itu istilahnya, dipengaruhi atau sudah masuk atau sudah mempelajari tentang ta'assub di mazhab. Yang keenam para qussos atau bisa disebutkan dengan ahli riwayat dongeng. Terus yang ketujuh para ahli tasawuf zuhad yang keliru, itu juga termasuk dalam golongan yang membuat hadis maudhu. Terus yang kedelapan orang-orang yang mencerai penghargaan pembesar negeri. Dan yang terakhir orang-orang yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat meriwayatkan hadis yang diperoleh dari orang lain, yaitu orang yang yang ingin memegahkan dirinya
dengan atau dari meriwayatkan hadis yang diperoleh dari orang lain. Terus lanjut ciri-ciri hadis maudhu. Indikasi kemauduan hadis ada kalanya berkaitan dengan rawi atau sanad, dan mungkin pula berkaitan dengan matan. Yang pertama, ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Yang pertama itu meriwayatkannya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang sikoh meriwayatkan hadis itu. Dan yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut, yakni yang meriwayatkan itu mengakui bahwasanya ia sudah meriwayatkannya. Dan yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis. Dan yang keempat, perawi tidak bertemu dengan orang yang diakui sebagai gurunya, yakni perawinya tersebut tidak bertemu dengan orang yang diakui sebagai gurunya. Jadi begitu. Dan ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Dari segi matan, hadis maudhu dapat diketahui ditakhiri setidaknya melalui 9 hal, yaitu yang pertama, terdapat kerancuan pada lafaz hadis yang diriwayatkannya. Maksudnya terdapat kerancuan pada lafaz atau hadis yang diriwayatkan tentang yang berkaitan dengan matan, yang diriwayatkan bahwasanya terdapat kerancuan pada lafaz hadis yang diriwayatkannya tersebut. Yang kedua, maknanya rusak. Yakni ciri-ciri yang berkaitan dengan matan itu hadis maudhu yang maknanya rusak. Dan yang ketiga, matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan. Jadi ciri-ciri hadis maudhu itu yang berkaitan dengan matan itu matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan, jadi tidak bisa difikirlah istilahnya dengan akal sehat. Dan yang keempat, bertentangan dengan nas Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma. Dan kelima, hadis yang mendakwa para sahabat sepakat untuk menyembunyikan sesuatu pernyataan Rasulullah SAW. Dan yang keenam, hadis yang menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi SAW, yakni hadis yang menyalahi fakta atau apa yang sudah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu sejarah yang terjadi pada masa Nabi. Dan yang ketujuh, matan hadis tersebut sejalan atau mendukung mazhab perawinya. Dan yang kedelapan, suatu riwayat mengenai peristiwa besar yang terjadi di hadapan umum yang semestinya diriwayatkan oleh banyak orang, akan tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Dan yang terakhir, hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan yang kecil dan sederhana, atau sebaliknya siksaan yang sangat hebat terhadap tindakan salah yang kecil itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan ke materi 3, yaitu Rikza Asila Dewi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikza Asila Dewi. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum meriwayatkan hadis maudhu. Diharamkan meriwayatkan hadis maudhu dengan menyandarkannya kepada Nabi SAW, kecuali hanya memberikan contoh tentang hadis maudhu dengan menjelaskan kepalsuannya, karena meriwayatkan hadis maudhu adalah satu bentuk dusta kepada Nabi SAW. Keharaman meriwayatkan hadis maudhu ini berlaku pada semua keadaan, baik yang berkaitan dengan hal hukum
atau dorongan kebaikan, ancaman keburukan, juga yang berkaitan dengan lainnya. Selanjutnya adalah akibat munculnya hadis maudhu. Tersebarnya hadis maudhu di tengah-tengah masyarakat, meskipun ada hadis maudhu yang isinya baik, namun banyak di antaranya yang membawa dampak negatif, antara lain: 1. Menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. 2. Mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. Munculnya hadis-hadis maudhu yang isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar, dan fakta yang ada dapat mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. 3. Mengaburkan pemahaman terhadap Islam. 4. Melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Selanjutnya adalah penanggulangan dan pemberantasan hadis maudhu. Para ulama mengambil langkah yang sangat baik untuk memberantas dan memerangi pemalsu hadis serta berusaha menanggulangi dan menghindarkan bahaya para pemalsu hadis. Untuk itu, mereka menggunakan berbagai cara yang sangat baik, diantaranya sebagai berikut. 1. Meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. 2. Memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. 3. Pencarian hadis sanad sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad, bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. 4. Menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. 5. Menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. 6. Menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut. 7. Memelihara sanad hadis. 8. Meningkatkan kesungguhan penelitian. 9. Menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. 10. Menerangkan keadaan perawi. 11. Memberikan kaidah-kaidah hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan kelompok 9 yang kita paparkan bersama-sama, yaitu hadis maudhu atau hadis doif. Dalam pengertian bahasa, maudhu berarti yang diletakkan. Karena lemahnya, dalam pengertian istilah berarti dusta yang diada-adakan dan dinisbahkan kepada Rasulullah. Dengan kata lain, hadis maudhu adalah hadis palsu. Baik, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.